Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas bagaimana tutorial untuk menghitung dan memasukkan penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap yang dibayarkan baik itu bulanan maupun harian atau borongan ke dalam EBUPOT 21. Nah, silakan disimak tutorialnya berikut ini. Oke, kita akan mulai dengan membuka DJP online dulu ya. DJP online, kemudian masuk ke menu pelaporan di sini, menu lapor. Kemudian, tapi pastikan dulu di menu profil sudah diaktifasi ya EBUPOT-nya. Jadi kita pilih profil, kemudian aktivasi fitur, kemudian centang EBUPOT 21. Nah, pastikan itu sudah dicentang terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah dicentang, login lagi seperti biasa, kemudian masuk ke menu lapor, kemudian ke pra pelaporan di sini. Nah, di pra pelaporan itu kita bisa pilih di sini karena sudah, jadi ketika sudah kita aktivasi ya fiturnya, maka kita bisa klik yang ini, EBUPOT 21-nya. Nah, kemudian dari sini akan ada 4 menu, dashboard, bukti potong, SPT massa, dan pengaturan. Nah, pastikan eh, pada pengaturan ini kita sudah apa namanya sudah input nama penanda tanganan EBUPOT 21 ya seperti ini. Jadi tinggal kita tambahkan saja di sini, kemudian nanti otomatis akan kita input aja NPWP atau nomor KTP-nya ya seperti itu. Kemudian ketika sudah mengatur siapa nama penandatanganan untuk EBUPOT ini, kita balik lagi ke menu bukti potong. Kemudian untuk merekam secara manual, kita bisa pilih yang ini, daftar BUPOT 21. Kemudian kita bisa rekam di sini, kita pilih rekam. Kemudian tahun pajaknya kita bisa pilih tahun pajak 2024. Kemudian masa pajaknya misalkan kita mau lakukan itu di masa Januari. Kemudian NPWP atau NIK, jangan lupa ya kalau misalkan kita pilih NIK, pastikan antara nama di KTP dengan nama yang kita isi di sini itu harus sama persis ya gitu. Kalau misalkan tidak sama atau tidak lengkap itu biasanya tidak akan valid gitu. Jadi kalau memang punya NPWP lebih bagus, jadi bisa langsung diinput di sini. Tapi kalau tidak ada NPWP-nya, maka kita bisa langsung gunakan NIK orang tersebut ya, gitu. Kemudian di sistem ini tidak ada lagi eh, pajak 20% lebih tinggi atau ketika dia tidak punya NPWP, maka dikenakan tarif 20% lebih tinggi gitu ya. Secara aturan seperti itu, tapi kalau di sistem ini itu sudah tidak mengakomodir itu, artinya walaupun kita isi eh, NIK gitu ya, tidak isi NPWP, kita anggap maka secara penghitungan itu sama gitu ya. Jadi tidak ada pembedaan lagi. eh, jadi semuanya dianggap sudah punya NPWP seperti itu. Oke, nah ketika nama NPWP ya, NPWP kita input, maka otomatis di sini akan muncul nama dan alamat. Nah, kemudian di sini untuk penghitungan PPh satu untuk yang bukan pegawai, sorry, untuk pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan maupun harian atau borongan atau mingguan, itu kita pilih kode objek pajaknya di sini. Jadi kita pilih kode objek pajaknya dulu. Misalkan di sini pegawai tidak tetap, kemudian di sini jenisnya ya, jenis objeknya itu bisa upah pegawai tidak tetap non bulanan atau yang tetap bulanan gitu. Jadi misalkan katakanlah ini, kemudian jumlah penghasilannya misalkan katakanlah kalau non bulanan gitu ya, em, katakanlah kalau di sini berarti ini hitungannya per hari ya. Jadi kalau non bulanan kan kalau kalau pegawai tidak tetap non bulanan itu kan dia menggunakan TER harian. Nah, TER harian itu cuma ada dua tarif, 0% dan 0,5% gitu. Asumsinya misalkan kalau jadi di sini jumlah penghasilannya itu adalah jumlah penghasilan di sehari itu gitu ya. Jadi katakanlah eh, misalkan upah borongan gitu ya, upah borongan misalkan diberikan uang katakanlah 2 juta gitu ya, 2 juta untuk misal 5 hari misalkan. Berarti 2 juta dibagi 5 hari gitu. Nah, berarti kan kira-kira sekitar 400.000 ya.
misalkan. Nah, berarti kalau 400.000 di sini, maka pada saat kita hitung, dia pajaknya adalah nol, karena masih di bawah 450. Tapi ketika kita isi di sini, misalkan 450, ini juga masih nol ya, tapi ketika misalkan kita isi 450 ribu seperti ini ya, misalkan kita lebihin 1.000, maka nanti otomatis di sini pajaknya adalah jadi 0,5%. Jadi jumlah penghasilan di sini untuk yang non bulanan itu kita anggap ini adalah jumlah penghasilan hariannya sehari ya. Jadi kalau misalkan katakanlah borongan atau mingguan ya sudah kira-kira berapa penghasilan seminggu itu kita bagi dengan berapa lama dia bekerja dalam seminggu itu, misalkan katakanlah 5 hari, 4 hari, 7 hari gitu. Nah kira-kira rata-rata berapa? Nah dari situ angka yang kita masukkan di sini. Karena kalau di bawah 450 pajaknya adalah 0,5%. Ini 450 sampai 2.500.000 gitu ya. Jadi misalkan ini katakanlah 2.500.000 gitu, maka dia masih menggunakan tarif yang 0,5%. Tapi ketika misalkan saya ubah di sini jadi 3 juta, maka tarif pajaknya itu sekarang berubah menjadi berapa? Kalau dia di atas 2,5 juta, tarif non bulanannya itu menjadi em, penghasilan bruto dikalikan DPP 50% dikalikan tarif pasal 17. Artinya di sini, kalau misalkan sehari itu dalam 1 hari dia terimanya 3 juta, maka DPP-nya adalah sebesar 50%-nya. Berarti 1,5 juta. Dari 1,5 juta tadi kita kalikan tarif pasal 17, yang mana berarti 0 sampai 60 juta itu tarifnya adalah 5%. Berarti 1,5 juta ini kita kalikan kita kalikan 5%. Hasilnya adalah 75.000 rupiah. Misalkan katakanlah kita kasih nilai di sini 5 juta, maka di sini penghitungannya adalah sebesar 2,5 juta ya. Jadi ini dibagi 2 dikalikan tarif 5%. Kalau misalkan katakanlah em, ini sampai di layer kedua gitu ya, misalkan 120, katakanlah 130 juta, oke, maka di sini menjadi 65 juta. Dari 65 juta itu, maka dia akan kena tarif progresif ya, ke 15%. Berarti di sini 65, berarti 60-nya kita kalikan 5%, yang 5 jutanya kita kalikan 15%. Gitu. Jadi dia kenanya tarif progresif. Ini hitungannya adalah harian ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan dibayarkannya bulanan? Nah, kalau dibayarkan bulanan, misalkan kita ganti ke bulanan sekarang, pegawai tidak tetap bulanan sekarang. Kemudian di sini ada yang namanya gross dan gross up. Jadi ini hampir sama dengan pegawai tetap gitu. Jadi kalau dia upah pegawai tidak tetap bulanan itu hampir sama dengan pegawai tetap. Hanya yang membedakan adalah kalau pegawai tidak tetap bulanan ini dia dari Januari sampai Desember itu selalu menggunakan tarif efektif bulanan gitu. Beda dengan kalau dia pegawai tetap itu kan harus ada adjustment di masa pajak terakhir ya, misalkan di Desember gitu. Tapi kalau di sini pegawai tidak tetap bulanan itu ketika dibayarkannya bulanan ya sudah Januari dapat berapa dikalikan bulan tersebut. Eh, Februari, Maret sampai nanti Desember itu semuanya menggunakan Kita ambil contoh penghasilan brutonya, misalkan katakanlah 5 juta di sini, maka kemudian kita pilih PTKP-nya TK0, maka di sini hitungannya adalah dia harusnya masuk ke TER A dan pajaknya adalah nol. Kenapa nol? Karena untuk TER A paling kecil ya, TER A itu minimal yang dikenakan pajak adalah 5.400.000 gitu ya. Misalkan kita masih lebih dari 5.400.000 ya. Jadi kalau 5.400.000 itu masih tidak dikenakan pajak, tapi kalau kita lebihin di sini 1.000, maka nanti baru kena pajak. Oh, kebanyakan. Oke, jadi kena pajaknya di sini adalah 0,25%. Artinya di sini 5.400.000
kita kalikan 0,25% gitu. Jadi lumayan. Jadi walaupun misalkan selisihnya hanya Rp100 ya, Rp100 yang tadi dia nggak kena pajak. Jadi kalau katakanlah ada dua orang gitu ya, yang satu gajinya 5.400.000 rupiah, sementara yang orang yang satunya 5.400.000 saja gitu ya, nggak ada embel-embel seribunya di belakang. Maka yang satu dia kena pajak 13.000, yang satu tidak kena pajak gitu. Karena memang ada selisih di situ ya, gitu. Selisih ribuan di situ. Nah, jadi seperti ini ya kurang lebih kalau dia tidak tetap bulanan. Kalau gross up gimana? Kalau gross up berarti kita pilih yang gross up. Kemudian ini juga sama ya. Jadi ini adalah penghasilan bruto sebelum di gross up gitu. Jadi ini adalah penghasilan kotornya, penghasilan bruto, gaji dan sebagainya sebelum ditambahkan dengan gross up-nya, sebelum ditambahkan dengan PPh terutangnya di sini. Kita coba hitung. Maka di sini DPP-nya menjadi 5.413.634 rupiah. Jadi ini ditambah dengan ini hasilnya adalah DPP. Gitu. Jadi kalau dia gross up dia akan menambahkan ya seperti itu. Kalau dia tidak gross up berarti langsung saja. Misalkan di sini jadi 6 juta gitu ya. Maka langsung TK0 di sini menjadi tarifnya adalah 0,75. Kalau misalkan kita naik ke K1 misalkan, maka bisa jadi nol gitu. Karena semakin tinggi ternya, jadi kan ada ter A, ter B, ter C ya. Nah, ter A itu biasanya untuk yang PTKP-nya TK0, TK1 gitu ya, atau K0 gitu. Kemudian kalau dia K2, K1 itu di ter B, sementara kalau K3 itu biasanya di ter C gitu. Jadi semakin tinggi PTKP-nya, semakin besar juga batasan penghasilan tidak kena pajaknya. Jadi kalau misalkan ini kita ganti ke K2 gitu misalkan, maka bisa jadi nanti, oh di sini tidak kena ya K2, oh, TK1 sepertinya kalau B itu ya. Jadi TK0, TK1, dan K0 ya. K0 sepertinya ini masih di ter A juga. Oke, jadi kalau K0 itu masih di ter A juga. Gitu. Kemudian kalau seperti ini ya sudah tinggal kita pilih penandatanganan, kemudian kita centang, kemudian kita simpan. Nah, dari situ tinggal ada bukti potongnya di situ nanti. Gitu. Misalkan kita pilih di sini, kita centang, kemudian kita simpan. Oke. Eh, apakah Anda ingin merekam bukti potong lainnya? Kita pilih tidak saja dulu. Kemudian ini kita cek di sini, cari. Ternyata masuknya ke sini ya, bukan bulanan, tapi yang final tidak final. Nah, dari sini, ini ada 3 tombol ya, 3 aksi di sini. Kita lihat, kita ubah, dan kita hapus. Kalau misalkan belum diposting, ini masih bisa kita ubah gitu ya. Sudah diposting pun juga sebenarnya masih bisa ya. Jadi, belum diposting itu artinya belum kita masukkan ke SPT masa. Jadi, ini masih bukti potong saja tanpa eh, artinya belum masuk ke pelaporan SPT masa 21-nya. Nah, kita bisa lihat di sini bukti potongnya. Nah, ini kira-kira bukti potongnya seperti ini ya. Yang bersifat tidak final, em, apa kurang lebihnya masih sama ya, seperti template yang lama. Kemudian ini bisa kita ubah ya. Cuman kalau ubah itu hanya sebatas angkanya saja. Jadi kalau misalkan kita pilih OK, nah, yang bisa diubah hanya angkanya di sini saja. Kalau misalkan terkait dengan NPWP, nama, masa pajak segala macamnya itu tidak bisa diubah gitu. Jadi yang bisa diubah hanya ini saja dan PTKP-nya. Misalkan kita ubah jadi 7 juta gitu ya. Kita hitung lagi. Nah, sekarang jadi 87.500. Kita ubah lagi, centang di sini kita simpan, kita pilih OK. Datanya nanti otomatis masuk lagi ke sini final atau tidak final. Kemudian tadi yang awalnya adalah 6 juta jadi 7 juta. Nah, kemudian setelah itu kalau misalkan Pak, kalau ini salah gimana? Misalkan NPWP-nya salah misalkan. Ya sudah tinggal kita hapus saja di sini.
Oke, di sini kita hapus. Nah, memang pada saat kita hapus, datanya itu tetap akan ada ya. Jadi tetap terlihat data-data final yang apa data-data bukti potong yang sudah pernah kita buat. Datanya tetap terlihat, hanya di sini statusnya adalah hapus. Jadi kalau sudah dihapus ya sebenarnya data itu nggak akan masuk ke SPT ya, tidak perlu dilaporkan juga karena nggak akan masuk di SPT gitu. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur posting pertama, kemudian kita mau buat pembetulannya, habis itu silakan diposting ulang ya. Jadi jangan lupa pada saat kita ada perubahan bukti potong, jangan lupa untuk selalu diposting biar datanya itu masuk ke SPT masa 21. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi cara untuk membuat bukti potong untuk pegawai tidak tetap yang menggunakan sistem penggajian yang baik itu bulanan maupun yang non bulanan. Kalau yang harian itu tadi ya pada saat kita input itu adalah penghasilan bruto sehari atau harian gitu ya. Jadi bukan total misalkan kalau dia borongan gitu ya. Kalau dia borongan 20 hari 20 juta, bukan 20 jutanya tapi 20 juta dibagi dengan 20 hari berarti kan ada sekitar 1 juta per hari. Nah, dari situ tinggal kita masukkan 1 juta per hari, maka pajaknya adalah 0,5%. Seperti itu ya. Jadi harus dibagi lagi ya. Jadi kalau dia mingguan harus dibagi lagi berapa hari dia bekerja. Tapi kalau bulanan langsung aja eh, PTKP-nya berapa, maka dia langsung menyesuaikan nanti ternya apa gitu ya. Apakah A, B, C, dan kemudian tarifnya berapa. Sama seperti pegawai tetap, hanya nanti di Desember atau di masa terakhir itu tidak perlu dihitung ulang seperti itu. Oke, itu saja mungkin informasi untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga ini berguna, khususnya mungkin yang saat ini mau lapor SPT 21 ya, karena sekarang juga sudah tanggal 13. Artinya paling lambat atau jatuh tempo untuk pelaporan masa Januari 2024 adalah nanti di tanggal 20 Februari 2024 gitu ya. Kecuali kalau tanggal 20-nya itu hari libur atau tanggal merah, nah itu bisa pindah ke hari kerja berikutnya. Sementara kalau pembayaran itu sudah di tanggal 10 kemarin ya, 10 Februari kemarin, tapi kalau misalkan masih ada yang kurang dan sebagainya, silakan dilaporkan saja atau distorkan dulu aja. Nanti kalau misalkan ada kesalahan atau apa, itu bisa di PBK-kan seperti itu. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.